Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tullab? Atamanna annakum bil khair wal afiyah. Gimana kabarnya anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Hadzal yaum saubayin lakum an darsina al-madi yakni al-fi'lul majhul. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang fi'il majhul. Karena dari evaluasi dan refleksi yang Ibu lakukan minggu sebelumnya, bahwa masih banyak dari kalian yang belum paham mengenai fi'il majhul. Toyib, lahis al-amthilah al-atiyah. Coba perhatikan dulu contoh berikut ini. Yang di sebelah kanan itu ada al-fi'lul ma'lum. Kalimatnya, kataba Ali ad-darsa fil madrasah. Ali menulis pelajaran di sekolah. Kemudian di bawahnya ada yu'allimu Hasan al-Quran fil masjid. Hasan mengajar Al-Quran di masjid. Kemudian yang di sebelah kiri ada al-fi'lul majhul. Kalimatnya kutiba ad-darsu fil madrasati. Pelajaran ditulis di sekolah. Yu'allimul Qur'anu fil masjidi. Al-Quran diajarkan di masjid. Nah, coba lihat dulu nih, diperhatikan. Ada nggak perbedaan dari kalimat yang di sebelah kanan dengan kalimat yang di sebelah kiri ini? Benar, sudah terlihat sih sebenarnya perbedaannya ya. Jadi kita lihat dulu yang pertama ini. Kataba Aliyu ad-darsa fil madrasati. Ali menulis pelajaran di sekolah. Sementara yang di sebelah kiri, kutiba ad-darsu fil madrasah. Pelajaran ditulis di sekolah. Jadi perbedaannya yang terlihat adalah yang pertama perubahan bentuk fiilnya atau kata kerjanya. Kalau yang di sebelah kanan itu kataba, menulis, sementara yang di sebelah kiri kutiba, ditulis. Oke, berubah itu dari warnanya merah menjadi warnanya ungu kalau dalam kalimat ini. Kemudian yang kedua, alinya nggak ada lagi di sebelah kiri. Jadi ali sebagai subjek atau pelaku dari kalimat yang di sebelah kanan tidak muncul lagi di kalimat yang sebelah kiri. Kemudian kita lihat tadinya di sana ada ad-darsa, pelajaran. Nah, yang di sebelah kiri menjadi ad-darsu. Kenapa? Kok jadi ad-darsu? Nah, nanti itu akan kita bahas kembali. Nah, jadi yang jelas yang sebelah kanan itu adalah fi'lul ma'lum, kata kerja aktif. Kataba, menulis. Sementara yang di sebelah kiri al-fi'lul majhul, kata kerja pasif. Kutiba, ditulis. Sama dengan di bawahnya. Ada yu'allimu, mengajar. Sementara yang di sebelah kiri, yu'allamu, diajar. Berbeda ya, itu yang sebelah kanan, itu kalimat aktif, dan sebelah kiri kalimat pasif. Nah, ini dia. Ini adalah perbedaannya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Jadi al-fi'lu atau kata kerja dalam bahasa Arab itu ada dua macam jika dilihat dari pelakunya atau dari fa'ilnya. Jadi ada namanya al-fi'lul ma'lum, yaitu kata kerja aktif, dan al-fi'lul majhul, kata kerja pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja aktif ini seperti membaca, menulis, membawa. Nah, itu umumnya diawali oleh imbuhan me di depannya. Sementara kalau kata kerja pasif, dibaca, ditulis, dibawa, itu umumnya dengan imbuhannya menjadi imbuhan di depannya. Nah, kalau tadi kan contohnya tadi kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Arab. Nah, kita lihat dulu yang sebelah kiri ini. Ini adalah struktur kalimat aktif dalam bahasa Indonesia. Zaid membawa buku. Strukturnya adalah subjek, predikat, objek. Zaid sebagai subjek atau pelaku membawa predikat atau kata kerjanya, buku adalah objek. Atau kalau mau lebih lengkapnya lagi, SPOK ditambahin keterangan di belakangnya. Zaid membawa buku ke sekolah. Tetapi ketika diubah menjadi kalimat pasif, objeknya di depan, objeknya didahuluankan. Buku dibawa Zaid ke sekolah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, Zaid atau subjeknya tetap muncul. Kalau tadi kan di bahasa Arab hilang ya, fa'ilnya itu tidak disebut lagi karena dalam bahasa Arab dianggap kita tuh sudah tahu siapa fa'ilnya, seperti itu.
Perhatikan contoh yang sebelah kanan. Hamala Zaidun al-kitaba. Nah, ini adalah struktur kalimat dalam bahasa Arab. Ini al-jumlah al-fi'liyah ya, karena fi'ilnya duluan di depan. Terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Hamala, membawa, dia adalah fi'il, kata kerja. Zaidun, Zaid, fa'il, subjek ya. Al-kitaba, buku. Maf'ul bih, jadi objeknya. Jadi hamala itu fi'il, Zaidun itu fa'il, al-kitaba itu maf'ul bih. Subjek, predikat, objek juga sama ya. Nah, langsung kita ubah ke kalimat pasif nih. Menjadi humilal kitabu. Humila itu fi'il majhul dan al-kitabu sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il itu adalah pengganti fa'il. Maksudnya gitu kan. Jadi tadi kan alkitab ini maf'ul bih nih, objek di kalimat aktif. Ketika dia menjadi kalimat pasif, si objek ini tadi maf'ul bihnya itu menjadi pengganti fa'il. Jadi namanya dia naibul fa'il. Ketika dia menjadi naibul fa'il, dia harus diperlakukan sama seperti fa'il. Makanya dia mendapat i'rabnya marfu'. Marfu' itu paling umumnya ditandai dengan tanda domah. Makanya tadi al-kitabah kalau dia sebagai maf'ul bih kan dia mansub. Makanya dia harokatnya fathah di situ. Tetapi ketika dia menjadi naibul fa'il, dia menjadi pengganti fa'il, maka dia diperlakukan seperti fa'il dan harus marfu. Tandanya dirubah menjadi, atau harokatnya berubah menjadi domah. Fahimtum? Kita coba lihat lagi nih yang kedua. Yahmilu Zaidun al-kitabah. Zaid membawa buku, sama. Yahmilunya fi'il, Zaidunnya fa'il, al-kitabah maf'ul bih. Menjadi, kalau dalam kalimat pasif menjadi yuhmalul kitabu. Yuhmalunya fi'il majhul, al-kitabunya naibul fa'il. Terus apa bedanya? Dua kalimat di atas dengan dua kalimat yang di bawah. Bedanya di fi'ilnya. Kalau yang atas tadi, dia fi'il madhi, kata kerja lampau. Sementara yang dua di bawah adalah kata kerja fi'il mudhari. Kata kerja menunjukkan aktivitas yang saat ini atau yang sedang berlangsung. Jadi yang perlu diingat adalah dalam kalimat pasif bahasa Arab, fa'ilnya atau subjeknya tidak muncul lagi. Yang menjadi pengganti fa'il adalah objek di kalimat aktif. Gitu. Ya, ini harus paham dulu struktur kalimatnya. Kalau kalimat aktifnya fi'il fa'il maf'ul, tapi kalau kalimat pasifnya fi'il plus naibul fa'il. Nah, setelah paham strukturnya, kita masuk sekarang ke rumusnya. Rumus untuk merubah dari fi'il ma'lum ke fi'il majhul. Ini yang pertama untuk fi'il madhi. Jadi tadi udah bisa dilihat ya. Jadi fi'ilnya itu dilihat dulu dia fi'il madhi atau fi'il mudhari karena perubahannya akan berbeda. Jadi untuk di fi'il madhi majhul ini dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Huruf pertamanya didomahkan dan huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Contohnya kita langsung lihat di sebelah kanan. Kataba menjadi kutiba. Huruf pertamanya didomahkan dari ka menjadi ku. Huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Kutiba. Kemudian contoh lagi qoro'a menjadi quri'a. Kemudian ada ta'alama. Nah, ini contohnya kalau hurufnya tidak tiga huruf. Ada ta'alama dengan lebih dari 3 huruf nih hurufnya. Ta'alama menjadi tu'allima. Ingat aja, yang pertama didomahkan, huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Kemudian rumus yang kedua, kusiro ma qabla harfil ilah. Jadi ini rumus untuk fi'il yang ada huruf ilahnya atau huruf sakitnya, yaitu yang ada huruf alif, waw, atau iya di dalam fi'ilnya. Contohnya nih, qola menjadi qila. Jadi rumusnya huruf sebelum huruf ilah itu dikasrohkan. Sama kayak ba'a, berarti kan huruf sebelum huruf ilahnya nih huruf ba menjadi kasroh, menjadi bi'a, seperti itu. Untuk yang fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari'nya nih. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih.
Huruf pertama didomahkan, sama ya tadi juga didomahkan, tetapi huruf sebelum terakhir difathahkan. Makanya yaktubu menjadi yuktabu. Huruf pertama didomahkan, huruf sebelum terakhir difathahkan. Yaqra'u menjadi yuqra'u. Nah, kalau dia huruf sebelum terakhirnya sudah fathah, seperti di sini yaqra'u, maka biarin aja. Yang kita ubah adalah yang huruf pertamanya aja, yuqra'u. Sama seperti yata'alamu menjadi yuta'alamu. Kemudian kalau ada huruf ilahnya, dhamma awaluhu wa qulibat harful illah alfan qabla akhirih. Huruf pertama didomahkan dan huruf ilahnya menjadi alif. Contohnya yaqulu. Kan huruf ilahnya waw nih. Nah, huruf pertamanya ya tadi kita domahin menjadi yu, kemudian huruf ilahnya wawnya ini kita jadikan alif. Yuqalu. Sama kayak yabi'u berarti yuba'u. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, fi'il majhul itu hanya dapat dibentuk dari kata kerja atau fi'il yang memiliki objek. Jadi kalau nggak punya objek, dia tidak bisa kita ubah menjadi kalimat pasif. Kemudian tadi udah disebut bahwa dalam kalimat pasif, fa'ilnya tidak dimunculkan lagi. Kemudian maf'ul bih pada kalimat aktif menjadi naibul fa'il atau pengganti fa'il. Karena menjadi pengganti fa'il, maka dia harus marfu. Kemudian ini yang penting. Dalam mengubah fi'il ma'lum ke fi'il majhul, perhatikan. Pertama, jenis fi'ilnya, dia madhi atau mudhari. Kenapa? Tadi udah disebut karena nanti bentuknya berbeda, karena rumusnya juga beda. Kemudian yang kedua, jenis maf'ul bihnya. Apakah dia muzakkar atau mu'annas? Kenapa? Karena fi'il dan naibul fa'il itu harus sama jenis. Biar lebih paham, coba diperhatikan contoh ini. Yang ibu kotakin itu polanya atau rumusnya, biar gampang ingatnya. Kataba jadi kutiba, kemudian yaktubu jadi yuktabu. Contoh yang pertama, Rokiba Umaru as-sayyarata fil Madinah. Umar mengendarai mobil di kota. Ketika kita mengubah ke dalam kalimat pasif atau majhul, kita harus lihat dulu tadi ibu bilang dia fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, di sini rokiba itu fi'il madhi. Berarti kita nanti mengubahnya ke fi'il madhi juga. Kemudian maf'ul bihnya. Yang mana maf'ul bihnya? As-sayyarata. Jadi nanti dia as-sayyarata ini mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Karena dia mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Makanya berubah menjadi rukibat as-sayyaratu fil madinati. Mobil dikendarai di kota. Umarnya hilang karena umarnya adalah fa'il. Jadi kalian harus tahu dulu dia fi'ilnya madhi atau mudhari. Terus mana fa'ilnya dan mana maf'ul bihnya. Contoh kedua, fatahat Aisyatu an-nafidhata fis sabahi. Aisyah membuka jendela di pagi hari. Fatahat. Ini kalau ada jumpa kata yang ujungnya ada tak nih seperti ini merupakan salah satu tanda dari fi'il madhi mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena fa'ilnya Aisyah, perempuan. Jadi maf'ul bihnya mana? An-nafidhah. An-nafidhah juga mu'annas. Berarti nanti di fi'il majhulnya fi'ilnya juga harus mu'annas. Makanya berubah menjadi futihat an-nafidhatu fis sabahi. Lanjut, yaqra'u at-tullabu al-kutuba. Murid-murid laki-laki membaca buku-buku. Yaqra'u fi'il mudhari. Fa'ilnya at-tullabu. Maf'ul bihnya al-kutuba. At-tullab udah hilang, nggak muncul lagi. Al-kutuba itu maf'ul bihnya mudzakkar, berarti fi'ilnya mudzakkar juga. Yuqra'u al-kutubu. Kemudian tahfazu at-talibatul qur'ana. Murid-murid perempuan menghafal Al-Qur'an. Ini perhatikan di sini. Di sini fi'ilnya mu'annas karena fa'ilnya mu'annas, tetapi maf'ul bihnya mudzakkar. Berarti di fi'il majhul yang dibutuhkan adalah fi'il majhul mudhari untuk mudzakkar. Makanya tahfazu berubah menjadi yuhfazu al-Qur'anu. Al-Qur'an dihafal. Nah, itulah ibu bilang tadi, kita penting untuk tahu dulu dia jenisnya fa'il madhi atau mudhari, kemudian mana fa'ilnya dan mana maf'ul bihnya. Fahimtum? Semoga dapat dipahami. Sampai sini dulu penjelasan ibu. Idza ladaikum soalan aw mushkilah is'alni fi WhatsApp aw fi Google Classroom. Ila liqa. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.